Banyak orang yang bilang ya, berkata kalau undur-undur ini bagus untuk kesehatan. Nah, jadi ini misteri undur-undur ya. Kira-kira benar nggak nih kalau undur-undur ini punya manfaat untuk kesehatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Kali ini kita akan membahas undur-undur, bahwa ada berbagai klaim ya mengenai potensi manfaat undur-undur untuk kesehatan. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas apakah memang ya undur-undur itu punya manfaat untuk kesehatan. Jadi kita akan melihat bukti-buktinya. Nah, jadi mulai dari potensi resikonya juga akan kita perhatikan ya, kita bahas. Jadi simak sampai habis. Nah, kita kenalan dulu dengan undur-undur ya. Jadi undur-undur ini adalah kelompok serangga predator yang unik ya. Jadi larva undur-undur ini dikenal dengan kebiasaannya itu membuat perangkap seperti lubang ya. Jadi seperti gunung kebalik dia. Nah, itu biasanya di tanah berpasir untuk menangkap semut ya, menangkap serangga kecil-kecil lainnya. Nah, jadi dia nangkep untuk dikonsumsi ya. Nah, jadi teman-teman, perilaku berjalan mundur ya saat membuat perangkap inilah kenapa orang memberikan namanya itu undur-undur, karena dia mundur-mundur mungkin ya. Nah, jadi setelah menjadi dewasa, mereka akan berubah menjadi serangga bersayap yang menyerupai capung kecil. Nah, perlu ditekankan teman-teman ya. Jadi undur-undur ini sebenarnya ada berbagai jenis spesiesnya. Kemudian klaim manfaat undur-undur yang sering beredar di masyarakat ya, manfaat untuk kesehatannya, ya memang di kalangan masyarakat tradisional ini banyak yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi beberapa klaim manfaat untuk kesehatan, misalkan ya, itu yang pertama katanya untuk pengobatan diabetes. Nah, ini adalah klaim yang paling sering terdengar nih. Jadi beberapa orang percaya bahwa mengkonsumsi undur-undur hidup ya, itu bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan mengatasi diabetes. Nah, yang kedua pengobatan asma. Nah, ini juga klaim yang paling sering saya dengar nih. Jadi undur-undur hidup itu dikonsumsi, dimasukkan kapsul ya. Dimasukkan kapsul kemudian diminum. Waduh, ini juga klaim ini sering saya dengar nih. Yang ketiga meningkatkan stamina dan vitalitas. Nah, jadi beberapa orang percaya mengkonsumsi undur-undur itu bisa meningkatkan energi dan vitalitas tubuh. Ya, mungkin karena dia jalannya mundur-mundur ya. Yang keempat, pengobatan berbagai penyakit lain. Nah, jadi teman-teman ya, banyak juga orang bilang bagus untuk ini, untuk itu, penyakit ini, penyakit itu. Tapi ya memang klaim ini kurang spesifik. Penting untuk teman-teman tahu dan teman-teman ingat ya, bahwa sebagian besar klaim ini itu bersifat tradisional ya, belum didukung oleh penelitian ilmiah yang kuat. Jadi saat ini ya jumlah penelitian ilmiah yang secara khusus meneliti manfaat undur-undur untuk kesehatan manusia ya masih terbatas ya. Sebagian besar informasi masih bersifat anekdot ya, atau berdasarkan praktik tradisional ya, klaim-klaim tradisional. Penting untuk melihat penelitian ya tentang serangga secara umum ya, sebagai sumber nutrisi dan potensi obat. Nah, yang pertama teman-teman ya, serangga sebagai sumber protein dan nutrisi. Nah, secara umum beberapa jenis serangga memang punya sumber protein ya, lemak, vitamin, dan mineral yang baik ya. Tapi ya nutrisi spesifik undur-undur ini belum banyak diteliti, jadi kita belum tahu ya. Yang kedua, potensi senyawa aktif dalam serangga. Nah, beberapa penelitian telah mengidentifikasi senyawa bioaktif dalam serangga lain yang memiliki potensi farmakologis seperti antimikroba ya, antioksidan ya, tapi untuk undur-undur ini masih belum diketahui. Nah, yang ketiga, penggunaan serangga dalam pengobatan tradisional ya di berbagai budaya. Nah, jadi penggunaan undur-undur ini ya masih sifatnya tradisional ya. Jadi masih digunakan ya, bervariasi penggunaannya tapi masih bersifat tradisional. Jadi memang belum ada penelitian ilmiah yang kuat ya dan terpercaya yang mengatakan ataupun secara spesifik itu membuktikan manfaat undur-undur untuk mengobati penyakit-penyakit yang baik diabetes, baik asma ataupun penyakit-penyakit lainnya. Nah, malah resiko yang perlu diperhatikan ketika mengkonsumsi undur-undur. Jadi jangan hanya kata tetangga ini bagus untuk asma, ini bagus untuk diabetes ya, jangan ya, karena memang belum ada bukti penting ataupun bukti yang mendukung. Nah, teman-teman, resikonya apa saja? Yang pertama itu resiko infeksi. Jadi serangga liar
ya itu dapat membawa bakteri, parasit ataupun virus ya yang berbahaya bagi manusia, apalagi mengkonsumsinya mentah ya, apalagi masih hidup ya. Wah, ini ngeri sekali. Yang kedua, reaksi alergi. Ya, jadi teman-teman ya takutnya nanti mengkonsumsi serangga undur-undur ini malah memicu reaksi alergi. Ya kalau seandainya seperti ini kan nanti merugikan. Yang ketiga, kandungan logam berat. Ya misalkan dia terkontaminasi, tercemar ya, bisa saja nanti dia mengandung logam berat ya. Jadi teman-teman malah nanti berbahaya untuk tubuh. Yang keempat, kurangnya standarisasi dan dosis. Jadi tidak ada panduan yang jelas ya, konsumsi yang amannya seperti apa, efektivitasnya seperti apa, kemudian cara konsumsinya gimana ya. Nah, itu belum ada yang jelas. Yang kelima, teman-teman, interaksi dengan pengobatan medis. Bisa saja nanti teman-teman misalkan sedang mengkonsumsi ataupun sedang mendapatkan perawatan medis ya, mengkonsumsi undur-undur ya, malah nanti bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Jadi mengingat kurangnya bukti ilmiah dan potensi resiko yang ada, jadi sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi undur-undur untuk tujuan pengobatan. Jadi walaupun teman-teman merasa, saya makan undur-undur kemarin enak nih, ya jangan ya, itu tidak direkomendasikan, ya nanti takutnya malah menimbulkan efek yang merugikan. Jadi penting untuk mengedepankan pendekatan berbasis bukti dalam hal kesehatan ya. Jadi bukan hanya klaim-klaim dari mulut ke mulut ya, tapi harus didukung bukti ilmiah, karena takutnya nanti merugikan. Pengobatan alternatif itu boleh teman-teman ya, tapi harus masuk akal juga ya. Kalau seandainya lebih besar resikonya, lebih besar jeleknya, ya sebaiknya jangan. Jika teman-teman memiliki masalah kesehatan seperti diabetes, asma ya, baiknya cari pengobatan yang sudah terbukti efektif, yang aman ya, bisa konsultasikan ke dokter ya. Jadi jangan hanya teman-teman klaim dari mulut ke mulut. Jadi jangan menggantungkan harapan pada pengobatan alternatif yang belum teruji secara ilmiah. Ya termasuk penggunaan undur-undur tanpa pengawasan medis. Nah, pengobatan yang tidak tepat yaitu malah nanti memperburuk kondisi kesehatan teman-teman. Kesimpulannya teman-teman, meskipun terdapat berbagai klaim mengenai manfaat undur-undur, ya tapi ini belum ada bukti ilmiah yang kuat, yang terpercaya, yang mendukung klaim-klaim tersebut. Jadi malah ada resiko yang bisa ditimbulkan ketika mengkonsumsi ataupun menggunakan pengobatan undur-undur ini. Penelitian lebih lanjut ya diperlukan untuk memahami kandungan nutrisi dan potensi senyawa yang terdapat di undur-undur ya, serta menguji keamanannya kepada manusia. Jadi teman sehat ya, penting bagi kita untuk selalu berpikir kritis, mengutamakan informasi kesehatan yang berbasis bukti ilmiah. Jangan mudah percaya pada klaim-klaim yang belum teruji kebenarannya. Jika memiliki masalah kesehatan ya, sebaiknya selalu konsultasi dengan dokter atau profesional ya untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Nah, gimana nih menurut teman-teman tentang klaim-klaim manfaat undur-undur? Atau ada yang sudah pernah nih coba mengkonsumsi undur-undur untuk mengatasi penyakitnya? Mungkin bisa dibagikan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini untuk informasi penting kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.